Selamat pagi adik-adik, semoga semua sehat-sehat ya. Siapa yang udah siap menari, menyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan? Yuk mari kita siapkan hati, dan kita renggangkan kaki dan tangan kita supaya kita siap sebentar lagi. Yuk, let's go! Selamat pagi adik-adik sekalian. Wah, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kakak bersyukur di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan sama-sama mengikuti ibadah kakak hari ini. Nah, siapa yang udah gak sabar dengar kisah hari ini? Eits, tapi kakak mau bertanya dulu nih. Siapa yang masih ingat tema bulan ini? Siapa? Ayo. Jangan sampai lupa ya. Tema kita selama 2 bulan ke depan yaitu adalah When Jesus was a Kid and How He Grew Up. Wow, artinya apa tuh? Artinya kita akan belajar saat Yesus masih kecil dan bagaimana dia bertumbuh menjadi sosok yang mengagumkan. Nah, minggu lalu kita belajar dari lesson Jesus is not insecure, atau Yesus itu nggak insecure ya adik-adik. Dia sangat berani walaupun usianya masih muda ketika berdiskusi dan jawab pertanyaan sama ahli ulama atau ahli agama soal firman. Kita bisa belajar dari sikap beraninya Yesus dan sikap mau belajarnya yang membuat kita bisa belajar untuk bisa percaya diri supaya bisa lakukan banyak hal. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, yuk mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sangat sukacita untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama-sama Tuhan sebagai keluarga KKK untuk mendengar firman Engkau yang luar biasa. Berkati Tuhan hati kita dan pikiran kita Tuhan untuk kita terus bisa fokus dan kita bisa belajar sesuatu. Kita bisa membawa kepada keluarga kita, kepada kehidupan kita Tuhan untuk kita bisa praktekkan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kita juga bisa have fun bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kisah hari ini merupakan kisah lanjutan dari kisah minggu lalu ya adik-adik. Masih di Lukas 2. Tapi ini kelanjutan cerita setelah Yesus ditemukan oleh orang tuanya di bait Allah. Nah, kisah ini diambil dari Lukas pasal yang kedua
ayat 48 sampai 52 dengan judul lesson hari ini, Jesus obeys his parents. Gimana kita akan belajar bahwa sosok Yesus pun juga mentaati kedua orang tuanya. Setelah diketahui bahwa Yesus tidak bersama orang tuanya dan keluarga dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, orang tua Yesus segera balik lagi ke Yerusalem. Waktu itu mereka pikir Yesus itu masih kecil, usianya masih 12 tahun, dan kalau hilang sangat mengkhawatirkan banget. Bayangkan, seusia adik-adik ini ketinggalan di kota yang besar banget. Dan dia sendirian, gak ada yang nemenin. Mana jauh lagi jaraknya dari tempat mereka tinggal itu ke kota Yerusalem. Untuk rayain Paskah itu butuh beberapa hari. Sampainya karena jalan kaki. Belum ada motor atau mobil seperti zaman sekarang adik-adik. 3 hari lamanya kedua orang tua Yesus itu cari-cari dia di Yerusalem. Dan ketemulah di mana? Di Bait Allah. Dilihatnya Yesus lagi duduk di tengah-tengah alim ulama untuk bertanya menjawab kasih mendapat. Waktu dilihatnya Yesus, orang tuanya kaget banget. Dan ibunya berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi karena gak ngerti dengan maksud anaknya, akhirnya kedua orang tuanya Yesus mengajaknya pulang kembali ke Nazaret. Dan Yesus obey, mengikuti mereka untuk pulang. Dan dia tumbuh besar di Nazaret bersama dengan kedua orang tuanya. Gimana adik-adik kisah tadi? Ceritanya lebih lengkap ya. Mungkin adik-adik melihat bahwa apa yang dibilang sama Yesus itu sepertinya gak sopan ya. Udah dicariin ya, lama banget. Sampai orang tuanya harus balik lagi jalan kaki ke Yerusalem. Waktu ibunya bilang kalau Yesus bikin mereka khawatir, Yesus malah menjawab memang harus berada di sana. Dari kisah ini sebenarnya kita tahu ya adik-adik, bahwa Yesus itu merupakan anak Allah. Tapi dia juga nunjukin dengan orang tuanya, dia bukannya marah-marah gak mau pulang. Tapi dia mau ikutin apa kata orang tuanya untuk pergi dan kembali ke Nazaret, tempat di mana ia tinggal bersama dengan mereka. Yesus mungkin suka banget berdiskusi firman dan bertanya-tanya sama para ahli agama di Yerusalem, di Bait Allah. Serta dikatakan bahwa Yesus memang sudah seharusnya dekat dengan Bapaknya. Tapi karena Yesus mau obey sama orang tuanya, dia ikut pulang bersama dengan mereka. Hari ini adik-adik, kakak mau tanya, belajar dari sikap Yesus, kalian sendiri termasuk anak yang obey gak? Taat sama orang tua kalian gak? Misalnya, ketika diminta tolong sama orang tua atau saudara-saudara kalian untuk bantu membersihkan rumah, kalian mau bantu gak? Atau malah main terus dan mengabaikan permintaan mereka? Terus kalau misalkan adik-adik juga diminta untuk tidur lebih awal supaya besok paginya bisa bangun lebih pagi, mau gak kalian obey? Karena sebenarnya hal itu dilakukan sama orang tua kita karena mereka sayang dan peduli sama kita loh adik-adik. Tuhan Yesus aja obey sama orang tuanya. Masa kita enggak? Yuk, mari kita belajar punya hati yang obey. Who decided
sudah berada di penghujung ibadah kakak. Nah, seperti biasa, sebelum kita akhiri ibadah ini, yuk kita ingat-ingat lagi apa yang kita belajar dari lesson hari ini. Kita belajar dari Yesus yang mau obey sama orang tuanya, walaupun dia suka banget berada di bait Allah. Teman-teman, mari kita bersama-sama belajar untuk obey, mulai dari hal-hal kecil di rumah, terhadap orang tua, dan di sekolah terhadap guru kita. Yuk mari sama-sama memiliki hati yang mau taat seperti Yesus. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kita bersyukur Engkau sudah melindungi kami dari acara mulai hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat Engkau. Semoga kita juga bisa obey dan menjatuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kau sudah berkati kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman.